Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kita kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi sehat walafiat. Baik, kita masih membahas tentang keteladanan dari beberapa rasul, nabi dan rasul. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teladan Nabi Hud alaihissalam. Teladan Nabi Hud alaihissalam. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Baik, anak sekalian, Nabi Hud adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan cucu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam yang kita kenal berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Hud berdakwah kepada kaum Ad. Nabi Nuh berdakwah kepada kaum Ad. Kalian tahu kaum Ad ini umumnya mereka memiliki badan yang besar dan kuat. Nah, tetapi mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat berhala untuk disembah. Nah, mereka kaum Ad ini mendirikan bangunan megah. Mereka mendirikan istana. Mereka tinggal di negeri yang subur yang bernama negeri Ahqaf. Kaum Ad hidup makmur dan sejahtera. Akan tetapi, mereka sekali lagi menyembah berhala. Mereka membuat patung lalu menyembahnya. Mereka juga memiliki akhlak yang tercela. Mereka sering menindas orang-orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk mengajak kaum Ad untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, kaum Ad juga diajak untuk berperilaku yang terpuji, dan agar mereka meninggalkan perilaku yang buruk. Nah, kaum Nabi Hud alaihissalam terus mengajak kaum Ad untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi? Ya, sama seperti yang dialami oleh nabi-nabi yang terdahulu. Ketika Nabi Nuh ajakannya ditolak, malahan dihina, begitu juga dengan Nabi Hud. Mereka menolak ajakan Nabi Hud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghina Nabi Hud alaihissalam. Setelah sekian lama berdakwah, ditolak dan terus hanya sebagian kecil yang mau mengikuti Nabi Hud alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan terjadi? Allah Subhanahu wa taala menghukum, mendatangkan azab kepada kaum Ad yang membangkang, yang menyembah berhala. Apakah bentuk dari azab kaum Ad yang Allah turunkan kepada mereka? Nah, yang pertama adalah kaum Ad ini dilanda kekeringan dan kelaparan. Bencana berlangsung 3 tahun. Banyak hewan ternak mati, ladang menjadi kering. Namun dengan begitu kaum Ad tidak juga mau bertobat. Akhirnya Nabi Hud dan pengikutnya, Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya hijrah, pindah ke Hadramaut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab yang lebih dahsyat, azab yang lebih pedih lagi, yaitu Allah mendatangkan angin topan, petir, angin yang bergulung yang terjadi selama 8 hari 7 malam. Maka kaum Ad beserta harta bendanya, bangunannya yang mereka megah-megahkan, yang mereka banggakan, hancur, musnah dengan sendirinya.
Nah, anak-anak sekalian, begitulah cerita tentang kaum Ad dan Nabi Hud alaihissalam. Nah, anak-anak sekalian, adapun keteladanan yang bisa kita ikuti dari cerita Nabi Hud alaihissalam adalah yang pertama adalah ia seorang nabi yang santun dan berbudi luhur. Nabi Hud alaihissalam taat pada Allah SWT dan ia tidak mudah marah. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita teladani dari sifat Nabi Hud alaihissalam. Sekian dari Ustaz untuk hari ini. Sampai ketemu lagi pertemuan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.